Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Fardiansa dari kelas AB8 dengan NIM 209250202. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang analisis mengenai pajak UMKM khususnya untuk sektor usaha kuliner. Menyusul terbitnya peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 atau biasa disingkat PP 20 2026. Usaha kuliner seperti mulai dari warung makan, angkringan, kedai kopi, catering rumahan, sampai cloud kitchen yang jualan lewat aplikasi online adalah salah satu sektor UMKM paling banyak pemainnya di Indonesia. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan jadi tulang punggung ekonomi lokal, tapi juga sering jadi yang paling awam soalnya kewajiban pajak. Nah, aturan baru ini membawa beberapa perubahan penting yang perlu kita pahami. Sebelum PP nomor 20 tahun 2026 ini terbit, ada skema PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset berdasarkan PP 55 tahun 2022. Skema ini dulunya dibatasi jangka waktu pemakaiannya yaitu 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk SIPI, firma atau BUMDes, dan 3 tahun untuk PT biasa. Masalahnya, banyak pelaku usaha kuliner perorangan yang masa berlaku fasilitasnya sudah habis sejak tahun 2024 sampai 2025, tapi aturan penggantinya belum juga terbit. Jadi sempat ada ketidakpastian apakah mereka masih boleh pakai tarif 0,5% atau tidak. PP nomor 20 tahun 2026 ini akhirnya menjawab ketidakpastian tersebut dan berlaku sejak 22 April tahun 2026. Lanjut, di sini ada poin utama PP nomor 20 tahun 2026. Ada 5 hal utama yang diatur dalam PP nomor 20 tahun 2026 ini khusus yang relevan untuk usaha kuliner. Yang pertama yaitu tarif dan batas omsetnya tetap sama seperti sebelumnya. PPh final 0,5% dan dari omset dengan batas omset sebesar 4,8 miliar per tahun. Jadi tidak ada perubahan di angka ini. Yang kedua, siapa saja yang boleh pakai tarif ini sekarang dipersempit, hanya wajib pajak orang pribadi, PT perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi dalam negeri yang bisa memakai fasilitas ini. SIPI, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru berdiri setelah aturan ini berlaku, tidak otomatis dapat fasilitas ini lagi. Dan lanjut yang ketiga dan sekaligus ini menjadi kabar baiknya, yaitu batas waktu pemakaian dihapus khusus untuk orang pribadi dan PT perorangan. Jadi selama omsetnya tetap di bawah 4,8 miliar, mereka bisa terus pakai tarif 0,5% tanpa batas tahunan pajak. Yang keempat, ada aturan penggabungan omset keluarga yang diperluas. Omset suami, istri, dan anak yang belum dewasa dari sebagai jenis usaha sekarang dihitung gabungan untuk menentukan apakah masih di bawah 4,8 miliar atau tidak. Nah, terus selanjutnya yang kelima, omset sampai 500 juta pertama dalam setahun tetap tidak dikenai pajak sama sekali. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ini semacam PTKP khusus untuk UMKM. Selanjutnya di sini ada struktur pajak yang relevan bagi usaha kuliner. Selain PPh final tadi, ada beberapa jenis pajak lain yang perlu diperhatikan pelaku usaha kuliner. Yaitu yang pertama, tentu PPh final UMKM sebesar 0,5%. Dihitung dari omset kotor bukan dari laba. Untuk orang pribadi, mekanismenya berjenjang 0 sampai 500 juta.
pertama tidak kena pajak, baru di atas itu sampai 4,8 miliar kena tarif 0,5%. Selanjutnya yang kedua PPN. Selama omset usaha kuliner belum melebihi 4,8 miliar setahun, mereka termasuk pengusaha kecil dan belum wajib jadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi belum wajib memungut PPN. Begitu omsetnya lewat ambang itu baru wajib PKP dan mulai menunggu PPN 11% dari penjualan. Lanjut lagi yang ketiga, ini sering kali menjadi yang terlewat, yaitu pajak restoran atau sekarang disebut BPJT, yaitu pajak barang dan jasa tertentu atas makanan atau minuman. Ini pajak daerah dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tarifnya biasanya 5-10% tergantung daerah masing-masing. Pajak ini terpisah dari PPh final tadi dan dipungut langsung dari konsumen. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, PPh pasal 21. Kalau usaha kulinernya sudah punya karyawan dengan gaji di atas PTKP, maka pemilik usaha wajib memotong dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan tersebut setiap bulannya. Supaya lebih jelas lagi, saya beri contoh simulasi perhitungan PPh final untuk beberapa skala usaha. Seperti warung makan kecil milik pribadi dengan omset 360 juta setahun, pajaknya 0 rupiah karena masih di bawah 500 juta. Selanjutnya ada kedai kopi milik pribadi, omsetnya sebesar 1,2 miliar setahun. Pajak terutangnya yaitu 3,5 juta. Selanjutnya ada restoran berbentuk PT perorangan, omsetnya sebesar 3 miliar setahun. Pajak terutangnya yaitu 15 juta. Dan kalau restorannya sudah besar, omsetnya di atas 4,8 miliar, usaha itu wajib pindah ke skema PPh umum di tahun pajak berikutnya. Dengan tarif progresif pasal 17 untuk orang pribadi atau 22% untuk badan usaha. Plus kewajiban membuat pembukuan penuh seperti laporan raba dan neraca. Dan ada juga isu praktis yang perlu diwaspadai. Ada beberapa hal praktis yang sering jadi jebakan buat pelaku usaha kuliner. Yang pertama yaitu soal penggabungan omset suami istri. Misal, suami punya restoran dan istrinya jualan catering terpisah. Omset keduanya sekarang digabung untuk menentukan status 4,8 miliar tadi, kecuali ada perjanjian pisah harta tertulis atau istri memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri. Yang kedua yaitu kalau usahanya sudah ekspansi ke banyak cabang atau jualan lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semua omset dari berbagai gerai dan kanal itu dihitung kumulatif sebagai satu peredaran bruto usaha. Selanjutnya yang ketiga, ini juga penting diingat bahwa pajak pusat dan pajak daerah itu terpisah. PPh final disetor lewat koretak ke kas negara, sementara pajak restoran disetor ke kas daerah. Dua-duanya wajib dipenuhi dan tidak saling menggantikan. Yang keempat, yaitu kewajiban lapor SPT tahunan tetap ada. Meskipun omsetnya di bawah 500 juta dan pajak terutangnya nihil. Selanjutnya yang terakhir, PP nomor 20 tahun 2026 juga menegaskan bahwa biaya suap atau gratifikasi tidak boleh dibiayakan. Ini relevan untuk usaha skala besar yang sudah pakai skema PPh umum dengan pembukuan. Nah, untuk menghadapi aturan ini ada beberapa strategi kepatuhan yang bisa dilakukan pelaku usaha kuliner. Yang pertama, pisahkan pencatatan omset setiap bulan dari dine-in, take away, atau platform online supaya gampang memantau kapan mendekati batas 4,8 miliar. Yang kedua, manfaatkan koretak untuk setor dan lapor PPh final supaya tercatat resmi dan tidak kena sanksi keterlambatan. Selanjutnya yang ketiga, cek peraturan daerah setempat soal tarif pajak restoran karena aturannya beda-beda tiap kabupaten atau kota. Yang keempat,
mulai bangun pembukuan sederhana sejak dini, buku kas, laporan laba rugi ringkas, meskipun belum wajib sebagai persiapan kalau omsetnya nanti tumbuh melewati ambang batas. Dan yang terakhir, konsultasikan bentuk badan usaha perorangan, PT perorangan atau SIPI dengan konsultan pajak. Karena PP nomor 20 tahun 2026 ini mengubah siapa saja yang berhak pakai tarif 0,5%. Sebagai kesimpulannya, PP nomor 20 tahun 2026 ini membawa kabar baik sekaligus tantangan bagi pelaku usaha kuliner. Kabar baiknya adalah tarif PPh final sebesar 0,5%, batas omset 4,8 miliar tetap dipertahankan. Dan sekarang orang pribadi maupun PT perorangan bisa menikmati fasilitas ini tanpa batas waktu. Dengan tantangannya yaitu cakupan subjek yang boleh pakai fasilitas ini menyempit, aturan penggabungan omset keluarga diperluas, dan pembukuan yang rapi jadi semakin penting sebagai bekal kalau usahanya bertumbuh. Memahami peta pajak ini sejak awal, PPh final di pusat, PPN, dan pajak restoran di daerah akan membantu pelaku usaha kuliner tumbuh secara sehat tanpa terjebak masalah kepatuhan pajak di kemudian hari. Demikian pemaparan saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.